Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuswatun Hasan Asri, NPM 262201067, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan hasil proposal akuntansi saya yang berjudul Pengaruh Determinan terhadap Profitabilitas pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2020. Baiklah, di sini ada latar belakang masalah. Pada umumnya, perusahaan yang go public memanfaatkan keberadaan pasar modal sebagai sarana untuk mendapatkan sumber dana atau alternatif pembiayaan. Adanya pasar modal dapat dijadikan sebagai alat untuk merefleksikan kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Pasar akan merespon positif melalui peningkatan harga saham perusahaan jika kondisi keuangan dan kinerja perusahaan bagus. Para investor dan kreditur sebelum menanamkan dananya pada suatu perusahaan akan selalu melihat terlebih dahulu kondisi keuangan perusahaan tersebut. Oleh karena itu, analisis dan prediksi atas kondisi keuangan perusahaan sangatlah penting. Tujuan jangka pendek perusahaan secara umum adalah mencapai laba yang maksimal dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Sedangkan tujuan jangka panjangnya perusahaan adalah memaksimalkan nilai perusahaan dengan mengoptimalkan harga sahamnya, karena harga saham yang tinggi akan mencerminkan nilai perusahaan yang baik. Semakin tinggi nilai perusahaan, maka kemakmuran pemegang saham semakin meningkat. Subsektor makanan minuman merupakan salah satu kategori subsektor industri di Bursa Efek Indonesia yang mempunyai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Kondisi ini membuat persaingan semakin ketat, sehingga para manajer perusahaan berlomba-lomba mencari investor untuk menginvestasikan dananya di perusahaan makanan dan minuman tersebut. Barang konsumsi menjadi industri yang penting bagi perkembangan perekonomian Indonesia. Penulis melakukan sebuah penelitian ini pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2017 sampai 2020. Digunakannya perusahaan subsektor makanan dan minuman ini disebabkan pada sektor ini memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat luas dan memiliki peran yang sangat penting dalam kebutuhan konsumen. Dan juga dikarenakan adanya wabah COVID-19 yang mengakibatkan profitabilitas perusahaan industri subsektor makanan dan minuman menjadi menurun drastis, sebab masyarakat lebih memilih untuk memasak sendiri demi menjaga kehigienisan makanan dan mengurangi kontak fisik dengan orang yang terjangkit COVID-19. Berikutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama itu terjadinya peningkatan nilai laba bersih pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2020. Yang kedua itu ada terjadinya peningkatan nilai total aktiva pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2020. Yang ketiga itu terjadinya peningkatan nilai aktiva lancar pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai 2020. Berikutnya ada terjadinya peningkatan hutang lancar pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017 sampai 2020. Dan yang kelima, terjadinya peningkatan nilai total hutang pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2020. Yang keenam, ada terjadinya peningkatan nilai total modal pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2020. Yang terakhir itu ada terjadinya peningkatan nilai penjualan pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek pada periode 2017 sampai 2020. Dan berikutnya itu ada batasan masalah. Untuk menghindari terlalu meluasnya permasalahan dalam penulisan, maka penulis memberikan batasan masalah pada faktor internal tentang return on asset yang berhubungan dengan laba bersih dan total aset. Dan selanjutnya,
Current ratio yang berhubungan dengan aktiva lancar dan hutang lancar. Debt to equity ratio yang berhubungan dengan total hutang dan total ekuitas, dan juga total aset turnover yang berhubungan dengan penjualan bersih dan total aset pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2020. Berikutnya itu ada rumusan masalah. Rumusan masalah terdapat 5. Yang pertama itu, apakah current ratio berpengaruh terhadap profitabilitas? Yang kedua, apakah debt to equity ratio berpengaruh terhadap profitabilitas? Yang ketiga, apakah perputaran kas berpengaruh terhadap profitabilitas? Yang keempat, apakah total asset turnover berpengaruh terhadap profitabilitas? Yang kelima, apakah perputaran persediaan berpengaruh terhadap profitabilitas? Berikutnya ada tujuan peneliti. Nah, tujuan peneliti ini yaitu untuk mengetahui pengaruh current ratio terhadap profitabilitas. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh debt to equity ratio terhadap profitabilitas. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh perputaran kas terhadap profitabilitas. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh total turnover terhadap profitabilitas. Yang kelima, untuk mengetahui perputaran persediaan terhadap profitabilitas. Di sini ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu terbagi dua macam. Yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini sebagai bahan referensi wawasan dan ilmu pengetahuan berkaitan dengan pengaruh current ratio, debt to equity ratio, perputaran kas, total asset turnover, perputaran persediaan terhadap profitabilitas pada subsektor makanan dan minuman pada periode 2017 sampai 2020. Yang kedua itu ada manfaat praktis. Manfaat praktis ini sebagai kontribusi dalam usaha meningkatkan profitabilitas pada perusahaan melalui faktor-faktor yang terkait dalam penelitian yang diteliti. Dan selanjutnya itu ada deskripsi konseptual. Yang pertama itu ada profitabilitas. Profitabilitas adalah merupakan sebuah rasio yang dijadikan sebagai penilaian dalam mengukur tingkat keefektifan manajemen sebuah perusahaan dalam mencapai keuntungan. Profitabilitas dapat dikatakan sebagai hal yang penting untuk sebuah perusahaan dikarenakan untuk melihat seberapa besar perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba selama satu periode. Tingkat profitabilitas yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan tersebut dapat mempengaruhi para investor untuk berinvestasi. Salah satu cara untuk mengukur tingkat besarnya profitabilitas yaitu dengan rasio return on asset atau disingkat ROA. Rasio ini dapat membuktikan tingkat efisiensi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Berikutnya ada current ratio. Nah, current ratio ini merupakan rasio yang menunjukkan sejauh mana aset lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aset lancar dengan utang lancar, semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Dan yang berikutnya itu ada debt to equity ratio. Debt to equity ratio ini adalah salah satu jenis rasio solvabilitas yang berfungsi untuk mengetahui kemampuan suatu perusahaan dalam membayar kewajibannya atau utang, khususnya ketika perusahaan tersebut dilikuidasi. Yang berikutnya itu ada perputaran kas. Perputaran kas ini merupakan aset yang dapat dikatakan tersedia di sistem perusahaan karena sistem perekonomian saat ini menggunakan uang sebagai alat pembayaran utama dalam bertransaksi. Perusahaan harus mempertahankan kas yang cukup untuk kegiatan operasional dan membayar kewajiban pada saat jatuh tempo. Tersedianya kas yang cukup memungkinkan perusahaan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup guna melayani permintaan konsumennya. Selanjutnya ada total asset turnover. Yang dimana total asset turnover ini sangatlah penting bagi kreditur dan pemilik perusahaan.
tetapi akan lebih penting lagi bagi manajemen perusahaan karena ini menunjukkan efisiensi atau tidaknya penggunaan seluruh aset dalam perusahaan. Semakin tinggi tingkat penjualan di masa depan, semakin tinggi perubahan laba. Selanjutnya, ada perputaran persediaan. Nah, perputaran persediaan ini merupakan salah satu komponen dalam neraca keuangan. Namun, jumlah nilai persediaan yang ditunjukkan dalam neraca ini sangat tidak cukup untuk memberikan informasi penting bagi perusahaan atau pihak terkait lainnya untuk menjadi dasar dalam pengambilan keputusan kebijakan perusahaan. Di sini ada kerangka konseptual. Saya akan menjelaskan bagian kerangka konseptual. Di sini ada korrelatio, yang dimana korrelatio ini sebagai variabel X1. Dan yang kedua ada debt to equity ratio sebagai X2, ada perputaran sebagai variabel X3, ada total asset turnover sebagai X4, ada perputaran persediaan sebagai variabel X5, dan profitabilitas yaitu sebagai variabel Y. Nah, di sini ada hipotesis. Yang pertama itu ada hipotesis 1, korrelatio berpengaruh terhadap profitabilitas. Yang kedua ada hipotesis yang kedua, debt to equity ratio berpengaruh terhadap profitabilitas. Ada hipotesis yang ketiga, perputaran kas berpengaruh terhadap profitabilitas. Ada hipotesis keempat, yang mana total aset turnover berpengaruh terhadap profitabilitas. Yang terakhir ada hipotesis yang kelima, yang mana perputaran persediaan berpengaruh terhadap profitabilitas. Di sini ada metode penelitian. Di sini ada tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, terutama perusahaan subsektor makanan dan minuman periode 2017 sampai 2020, yang diakses melalui website yang terdapat di PowerPoint ini. Yang selanjutnya ada metode penelitian. Jenis penelitian ini penelitian ini adalah penelitian kuantitatif asosiatif. Yang selanjutnya itu ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan pada subsektor makanan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2020 ini dengan total perusahaan yang diteliti yaitu 26 perusahaan. Sampel dalam penelitian ini yakni 23 perusahaan makanan dan minuman tahun 2017 sampai 2020 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan teknik sampling pada penelitian ini menggunakan purposive sampling. Selanjutnya itu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama itu analisis regresi linear berganda. Yang kedua ada uji asumsi klasik, yang dimana ada uji normalitas data, uji multikolonialitas, uji heterokedasitisitas, dan ada uji autokorelasi. Yang ketiga itu ada uji koefisien determinasi. Yang keempat ada penguji hipotesis, yang dimana ada uji T dan uji F. Baiklah, itu saja penyampaian hasil penelitian proposal saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton YouTube saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.